saran saya kalau sudah kuliah di luar negeri sebaiknya keluarlah dari zona nyaman Anda, karena pengalaman tersebut hanya terjadi mungkin sekali seumur hidup dan you can't take it for granted. Jadi ambillah pengalaman sebanyak-banyak mungkin. You need to get out of your comfort zone sehingga you get the most out of it. Kamu bisa dapat yang maksimal. Halo Kak In. Halo Kak Eja, apa kabar? Alhamdulillah. Sekarang ini orang ingin membahas tentang scholarship lagi. Sementara ini lagi pandemi, tapi untuk tahun depan kayaknya banyak yang jadi. Kayaknya banyak yang terbuka lebar ini pintu scholarship, ya betul. Jadi orang perlu untuk membahas dan cari tips dan trik yang pas ini. Kalau tahu Kak In yang pernah ke luar negeri, mulai dari S1 sampai magister kemarin, itu pasti cerita sedikit di orang di channel ini. Atau ada yang nonton banyak, nonton ya rata-rata lumayan setiap penonton Kak In per video kan. Tahu ini bisa memberikan informasi, inspirasi ya orang bisa minimal. Iya betul. Saya juga nonton video-videonya Kakak Eza, bagus-bagus dan sangat informatif seperti itu. Jadi walaupun dalam situasi pandemi begini, tetap bisa berbagi dan memberi manfaat bagi orang lain. Dari berbagi cerita itu sebenarnya, kalau orang bilang apa hubungan dengan manajemen Kak Eja, saya bilang dari berbagai cerita dari awal sampai terakhir sebenarnya orang melihat bagaimana orang memanage diri. Self leadership itu yang sebenarnya orang ingin share dan teman-teman lain biar itu berguna untuk orang punya. Nah ini orang bicara tentang scholarship, beasiswa, tapi khusus beasiswa luar negeri. Orang bisa tahu ke ini tips dan trik ini biar bisa ikut ya. Kayak tadi pertanyaan awal nih Kak, pertanyaan awal itu kenalan dulu kan. Perkenalan. Kayak sama ini kan pasti banyak yang perlu kenalan. Dan kalau Kak In banyak terkenal di ternyata orang Tidore ini banyak yang harus kenal Kak In lagi. Oke, baik kalau begitu sebelum kita mulai baca cerita lebih lanjut, saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Halo viewersnya Kak Reza, selamat sore. Perkenalkan nama saya Indri Widiasti Anwar. Saya adalah salah satu penerima beasiswa LPDP oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2015 dan mulai melaksanakan studi magister pada tahun 2016 selama 3 semester di University of Queensland, Australia. Jadi saya menyelesaikan studi S2 saya selama 1,5 tahun, selesai di akhir 2017. Saat ini saya berprofesi sebagai seorang tenaga pendidik di salah satu universitas negeri yang sama di mana tempat Kakak Reza juga mengabdi. Ya, jadi kayak pertanyaan terbuka ini. Kenapa harus orang ini keluar kuliah di luar? Ya, oke. Jadi pertanyaan pertamanya, kenapa kita harus kuliah di luar negeri? Nah, sebenarnya pertanyaan ini juga merupakan salah satu pertanyaan yang ditanyakan oleh interviewer kepada saya waktu seleksi wawancara LPDP. Nah, jadi mungkin pertanyaan ini juga bisa menjadi ancang-ancang bagi teman-teman para scholarship hunters
untuk dipikirkan alasannya apa sehingga mau berkuliah di luar negeri. Apa pentingnya berkuliah di luar negeri, sedangkan di Indonesia juga banyak universitas yang tenaga pengajarnya mumpuni, berkualitas, dan fasilitas yang ditawarkan di universitas-universitas di dalam negeri juga tidak kalah baik, seperti itu. Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pewawancara pada seleksi beasiswa, sebaiknya teman-teman menjawab dengan jujur dan tidak terlalu dibuat-buat. Saya masih ingat jawaban pertama yang keluar dari mulut saya waktu itu adalah karena berkuliah di luar negeri itu adalah impian saya sejak kecil. Itu jawaban pertama. Sejak masih duduk di bangku SMP, entah karena sering nonton film-film Hollywood atau apa, tetapi saya sudah sering sekali membayangkan diri saya suatu saat akan berkuliah di tempat selain di Indonesia. Nah, kemudian juga hal ini juga terkait dengan berhubungan dengan jurusan saya. Saya rasa sangat menguntungkan bagi saya untuk berkuliah di luar negeri, karena di sana saya bisa dapat banyak kesempatan untuk melatih kemampuan bahasa Inggris saya. Kalau saya kuliah di Indonesia, mungkin karena rasanya nyaman kan, karena sekeliling kita semuanya menggunakan bahasa yang sama, jadi kemungkinan untuk mempraktekkan kemampuan berbahasa Inggris itu lebih kecil. Tapi ketika saya berkuliah di luar, otomatis mau tidak mau berkomunikasi dengan siapapun harus menggunakan bahasa Inggris, sehingga secara tidak langsung hal tersebut terlatih. Komunikasi berbahasa Inggris, baik formal maupun informal. Kemudian, kenapa harus ke luar negeri? Masing-masing orang pastinya punya target yang berbeda-beda. Nah, biasanya alasan seseorang untuk berkuliah di luar negeri itu mereka mungkin melihat dari ranking universitasnya. Nah, jadi sebelum memilih kampus mana yang mau dituju, sebaiknya kita cari tahu dulu ranking universitas dunia yang cukup bagus untuk kita jadikan tujuan tempat studi kita. Kemudian yang harus jadi perhatian juga ranking fakultasnya, program studi yang mau kita tekuni juga ada rankingnya. Kemudian mungkin kita mau lihat-lihat fasilitas yang ditawarkan kampusnya apa. Dan yang tidak kalah penting juga adalah tujuan negaranya. Nah, ada beberapa beasiswa seperti salah satunya beasiswa LPDP. Dia kan tidak membatasi negara mana yang mau dituju oleh penerima beasiswanya. Jadi mau ke ujung dunia pun mereka fasilitasi. Nah, jadi negara yang menjadi tujuan studi harus dipikirkan dengan matang. Misalnya kita mungkin mau cari negara yang aman dan ramah pelajar misalnya. Kemudian mungkin ada yang mempertimbangkan mencari negara dengan cuaca yang cocok, seperti itu. Jadi negaranya juga harus dipikirkan. Dan alasan lain saya rasa mungkin sekalian jalan-jalan ke luar negeri, seperti itu ya. Oke. Tapi ada manfaat-manfaat yang dapat langsung kita rasakan saat kita berkuliah di luar negeri, yang tidak bisa kita dapatkan saat di Indonesia, yaitu kemampuan kita mengasah yang namanya intercultural competence dan cross-cultural understanding, pemahaman lintas budaya. Nah, pemahaman lintas budaya ini penting karena kita ini kan sebagai bagian dari masyarakat global. Ketika kita berkuliah di luar negeri, mau tidak mau kita harus menyesuaikan diri dengan lingkungan akademiknya, kehidupan sosialnya, tata aturan yang berlaku di negara tersebut, seperti itu. Belum lagi tantangan bahasanya, tantangan cuaca, makanan, dan lain-lain sebagainya. Hal ini yang menjadikan kita nanti akan mendapatkan bonus itu, kemampuan mengelola komunikasi dan bersikap sebagai masyarakat internasional. Sehingga pada akhirnya nanti kita akan menjadi
seseorang yang memiliki pikiran terbuka, berwawasan luas, kita jadi melek budaya, seperti itu. Oke. Jadi kalau disimpulkan, saya kira pendengar semua atau penonton ini pasti sudah bisa menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Kak Ain. Sangat inspiratif. Yang jelas kuliah di luar ini juga mempercepat kita yang apalagi di daerah Indonesia Timur ini untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan tempat kita untuk berdaya saing global kan, lagi di daerah depan dan saat ini juga satu kompetensi luar biasa. Nah, selanjutnya ini adalah kalau setelah mengetahui alasan-alasan yang sangat adil seperti itu, orang akan bertanya, kalau sudah punya niat ini, jadi apa saja syarat-syarat secara umum saja? Kalau di LPDP kan ada juga AAS, Australian Award Scholarship, ya ada New beberapa beasiswa itu secara umum. Mungkin LPDP kemarin kan LPDP baru beberapa tahun saja. Kira-kira syarat-syaratnya berkas apa saja ya Pak? Oke. Itu Nah, ke syarat-syarat umumnya untuk melamar beasiswa ke luar negeri kurang lebih sebenarnya sama saja untuk beberapa jenis beasiswa. Nah, ada beberapa jenis beasiswa yang cukup populer di Indonesia ya. Salah satunya adalah LPDP, kemudian ada yang namanya Australian Award Scholarship, itu khusus untuk menawarkan beasiswa ke Australia, dan juga ada yang namanya Fulbright Scholarship, itu bagi mereka yang punya tujuan studi ke Amerika. Nah, sebelum melamar beasiswa, saya sarankan teman-teman untuk browsing terlebih dahulu. Ya, jadi jangan istilahnya tiba saat tiba akal seperti itu, karena rata-rata mereka yang berhasil lolos mendapatkan beasiswa itu adalah mereka yang persiapannya paling matang seperti itu. Nah, jauh sebelum kita mempersiapkan diri untuk melamar beasiswanya, kita kunjungi dulu website atau laman resmi dari penyedia beasiswa tersebut. Kemudian kita bisa mengunduh yang namanya buku panduan beasiswa. Kemudian harus dibaca betul-betul sampai paham. Seperti itu. Nah, mengenai syarat berkasnya, kurang lebih sama saja. Ada syarat-syarat umumnya seperti KTP, paspor, segala ijazah dari SD sampai tingkat S1 itu harus disiapkan. Kemudian ada juga mereka minta surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi ini biasanya dari penyedia beasiswanya menyediakan template. Teman-teman hanya tinggal mencetaknya lalu mengisi sesuai kebutuhan. Waktu itu saya menggunakan rekomendasi dari 2 orang. Yang pertama rekomendasi dari dekan saya, mantan dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dan satu lagi rekomendasi yang pernah ditulis oleh mantan bos saya waktu saya menjadi pekerja sukarela di Kanada. Seperti itu. Nah, jadi mengenai surat rekomendasi ini tergantung masing-masing pribadi teman-teman akan menggunakan rekomendasi dari siapa. Namun saya sarankan mintalah rekomendasi dari seseorang yang tidak hanya berpengaruh, tapi juga punya apa ya istilahnya mengenal pribadi saudara dengan baik dan mengetahui kemampuan kalian dengan baik seperti itu. Dan berikutnya yang paling penting dari berkas yang harus disiapkan ketika melamar beasiswa yaitu menulis esai. Nah, menulis esai ini selalu ada dalam proses melamar beasiswa. Kalau LPDP sendiri mereka minta 3 esai waktu itu. 1 esai itu panjangnya hanya 2000 kata maksimal. Jadi memang benar-benar singkat.
Dan oleh karena itu dalam menulis esai itu pun ada cara-caranya. Teman-teman harus rajin browsing contoh-contoh esai yang sudah banyak diunggah oleh para alumni-alumni beasiswa. Itu banyak kalau di Google, dan bisa lihat tata cara mereka menulisnya seperti apa. Sehingga dalam 2000 kata itu benar-benar terrangkum dengan baik apa yang mau disampaikan. Dan yang paling penting adalah sertifikat TOEFL. Tidak ada namanya kuliah ke luar negeri kalau tidak ada TOEFL. Jadi, biasanya nilai TOEFL yang diminta ini sesuai dengan jenis beasiswa yang dilamar. Kalau untuk pelamar beasiswa reguler, biasanya TOEFL yang diminta lebih tinggi skornya daripada pelamar afirmasi. Nah, saya waktu itu melamar untuk bagian afirmasi, tetapi skor saya ketinggian. Ini bukan sombong ya, tapi memang karena skornya terlalu tinggi. Skor saya waktu itu 577, sudah melebihi 550, sehingga saya tidak diberikan fasilitas pengayaan bahasa. Nah, pengayaan bahasa ini apa? Jadi nanti kalau sudah lolos mendapatkan beasiswanya, teman-teman akan diberikan kesempatan untuk mengikuti pengayaan bahasa. Pengayaan bahasa ini durasinya kurang lebih ada yang 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan 1 tahun, tergantung dari skor TOEFL awal yang diraih pelamar. Nah, dalam pengayaan bahasa ini, teman-teman akan dilatih kemampuan berbahasa Inggrisnya untuk mempersiapkan diri menghadapi tes IELTS. Jadi ternyata TOEFL saja tidak cukup, karena pada akhirnya yang mengantar teman-teman untuk berkuliah ke luar negeri adalah sertifikat IELTS. Dan IELTS ini sungguh lebih mengerikan daripada TOEFL. Nah, jadi para pelamar beasiswa saya sarankan untuk tidak cepat puas. Wah, saya sudah dapat beasiswanya, aman. Belum tentu, Ferguso. Karena kalian masih harus memiliki sertifikat IELTS dulu. Seperti itu. Dan yang paling terakhir, yang paling penting adalah LOA. LOA ini adalah Letter of Recommendation. Letter of Acceptance ya. LOA ini adalah Letter of Acceptance. LOA ada 2 jenis. Yang pertama yaitu conditional dan unconditional. Melamar LOA ini susah-susah gampang. Kita bisa melamar langsung ke kampusnya. Tapi juga bisa, kalau misalnya merasa repot melamar langsung ke kampusnya, kita bisa menggunakan jasa agen pendidikan. Saya waktu itu berhasil mendapatkan LOA ke 3 kampus. 2 diantaranya saya melamar sendiri, dan 1-nya dibantu oleh agen pendidikan. Karena ada beberapa kampus yang ketika kita melamar, dia minta biaya pendaftaran. Nah, makanya itu cukup berat. Takutnya kita sudah bayar biaya pendaftaran, tapi tidak lolos, itu kan cukup memberatkan. Jadi sebaiknya gunakan jasa agen pendidikan karena mereka gratis, tidak dipungut biaya. Seperti itu. Kalau sudah ada LOA yang kondisional, maka kondisionalnya itu dia minta 2, visa dan IELTS. IELTS ini tergantung dari program studi yang kalian tuju. Kalau program studi saya waktu itu dia minta IELTS-nya 6,5. Jadi kalau saya sudah punya sertifikat TOEFL 6,5, maka tinggal dikirimkan ke kampus yang bersangkutan dan LOA saya berubah dari kondisional menjadi unconditional. Kalau sudah unconditional, sudah siap berangkat. Seperti itu. Jadi itu ya secara umum Kak ini berkas-berkas dan syarat-syarat yang harus dipersiapkan para pemburu beasiswa ini. Kita lanjut ya Kak ini. Ada perkataan ini, saya kemarin mengatakan siapa yang tidak pernah sengsara berhak senang.
dari pertanyaan sebenarnya saya ini mendengarkan cerita-cerita yang paling berkesan ya kayak saat waktu di Australia. Pengalaman yang paling berkesan di waktu kuliah di Australia itu bisa diceritakan berbagi teman. Waduh, pengalaman paling berkesan waktu kuliah di Australia. Apa ya? Saya rasa masing-masing mahasiswa yang pernah merasakan kuliah di luar negeri pasti banyak hal berkesan yang pernah dirasakannya. Beberapa dari saya rasa Australia ini merupakan negara yang tidak terlalu rumit untuk ditinggali ya, terutama bagi masyarakat Indonesia. Pertama karena jaraknya cukup dekat dengan Indonesia, jadi kalau liburan mau pulang tiketnya masih cukup murah. Nah, dan di sini di Australia juga kita tidak terlalu kesulitan mencari makanan yang cocok dengan lidah orang Indonesia. Juga banyak restoran Indonesia, banyak juga halal butcher ya. Jadi kalau misalnya kita mau cari daging atau ayam yang halal, banyak yang menyediakan. Kemudian cuacanya juga cukup bersahabat dengan kita orang-orang timur yang terbiasa dengan mataharinya satu orang satu. Jadi itu juga salah satu alasan kenapa saya memilih untuk berkuliah di Brisbane, karena musim dinginnya tidak terlalu ekstrim. Karena biasanya kalau terlalu dingin kita tidak fokus untuk belajar. Nah, kampusnya meninggalkan cukup banyak kesan bagi saya, karena Australia ini merupakan negara yang bahkan ada yang sampai bercanda menyebutkan bahwa kita kuliah di Australia ternyata pas datang itu hutan, karena memang negaranya itu sangat-sangat menjaga alamnya. Kampus saya itu seperti di hutan, tapi benar-benar disulap dengan sangat bagus. Ada banyak danau di kampusnya, kemudian banyak kehidupan hewan-hewan yang biasanya hanya kita lihat di kebun binatang, tapi ini kita saksikan sehari-hari di dalam kampusnya. Karena peraturan di Australia itu hewan yang berkeliaran itu kan tidak boleh sembarangan ditangkap, tidak boleh sembarangan disentuh. Jadi luar biasa banyak yang bisa dinikmati dari lingkungan Australia. Kemudian saya juga sangat terkesan dengan betapa informatif dan helpful-nya staff dan tenaga-tenaga pengajar di Australia. Yang namanya jam kerja, pokoknya mereka itu sangat-sangat committed untuk membantu mahasiswa mereka 100% seperti itu. Jadi tidak ada sama sekali kesenjangan antara dosen dengan mahasiswa. Kami diperlakukan selayaknya teman dan rekan kerja, seperti itu. Jadi kesulitan kami itu selalu bisa dibantu oleh dosen-dosen di sana, seperti itu. Mereka sangat-sangat santai, karena biar bagaimanapun budaya kita beda ya. Kalau di Indonesia kan formality, mereka di sana informality. Cara kita memanggil mereka juga tidak perlu dengan Pak, tapi langsung dengan nama mereka saja. Which is very weird for me karena tidak terlalu terbiasa, tapi ya harus terbiasa. Seperti itu. Kemudian apalagi ya, jadi banyak teman-teman dari Indonesia yang janjian untuk hidup di sana, tinggalnya bareng begitu, menyewa apartemen atau unit yang sama lalu tinggal bersama. Saya tidak mau justru. Jadi saya selama kuliah di sana 3 semester berturut-turut saya lebih memilih untuk tinggal di shared house bersama dengan mahasiswa-mahasiswa internasional. Karena kapan lagi begitu kesempatan kita untuk membangun persahabatan dengan teman-teman dari luar. Teman-teman Indonesia kan bisa ketemu di grup WhatsApp, bisa juga ada ketemu acara mingguan, bulanan, dan lain-lain seperti itu. Jadi saran saya kalau sudah kuliah di luar negeri sebaiknya keluarlah dari zona
nyaman Anda karena pengalaman tersebut hanya terjadi mungkin sekali seumur hidup dan you can't take it for granted. Jadi ambillah pengalaman sebanyak-banyak mungkin. You need to get out of your comfort zone sehingga you get the most out of it. Kamu bisa dapat yang maksimal. Ketika pulang kita tidak ada menyesal seperti itu. Oke, sangat inspiratif sekali tadi cerita-cerita kakak ini sangat akan menginspirasi banyak orang dan banyak yang akan menjadi pemburu beasiswa setelah pandemi tentunya ya. Indonesia ini kayaknya udah bisa belum ya masuk ke Australia atau negara-negara ini? Siapa? Eja. Bukan, maksudnya selain saya ini orang negara ini bisa keluar di Australia atau informasi yang terbaru belum? Informasi yang saya dapatkan terakhir itu belum bisa. Nah, karena dulu kan saya juga alumni pertukaran pemuda ke Kanada. Nah, sekarang Maluku Utara dapat kuota untuk pertukaran pemuda ke Australia juga. Nah, lagi pusing sekarang kami memikirkannya karena pemerintah Australia mau melanjutkan program pertukaran pemuda ke Australia tahun ini, namun metodenya daring. Seperti itu, yang menyiratkan bahwa berarti mereka belum mau menerima warga negara Indonesia dalam kondisi pandemi ini. Jadi ada beberapa teman saya yang sudah lolos beasiswa ke Australia, namun terpaksa belum bisa berangkat dan terancam mereka kuliahnya sepertinya akan berlangsung daring untuk sementara waktu. Jadi yang mau merasakan langsung kuliah di luar sebaiknya tahun depan saja baru kita melamar ya. Kita lihat-lihat kondisi. Kemudian yang terakhir ini untuk sisi berbagi ceritanya. Pertanyaan terakhirnya adalah sebenarnya ada tidak sih setelah pulang ke Indonesia dari Australia ada tidak perbedaan sesudah berbeda? Ya, ada perbedaan dalam perilaku ya. Sepatutnya ada perbedaan selain dari sisi akademik yang seharusnya lebih terisi otak kita ya, juga dari segi sikap, cara pandang kita terhadap sesuatu harus berubah. Kalau tidak sia-sia dong. Jadi sebelum dan sesudah berkuliah di Australia mengajarkan saya menjadi seseorang yang memiliki pikiran terbuka. Kemudian tidak gampang menghakimi dan tidak gampang menilai seseorang dari penampilan. Saya rasa itu masih banyak ya fenomena seperti itu, kita menilai seseorang dari penampilannya. Jadi saya punya satu pengalaman di Australia waktu sesi orientasi. Kita dikumpulkan di sebuah aula bertingkat, kemudian ada seseorang yang berbicara di depan. Beliau cewek ya, Kakak Eja, tapi rambutnya itu di samping sini botak ya, di bagian sini cepak. Dia pakai rok pendek dan rambutnya itu ungu. Saya pikir beliau staff, ternyata beliau dosen. Jadi iya, saya cukup kaget, ternyata di sana itu penampilan sama sekali tidak bisa mendeskripsikan diri Anda. Ya. Jadi mau bertato, mau acak-acakan, kita tidak pernah tahu orang itu seperti apa dan apa kapasitasnya dia. Jadi seperti itu apa yang menjadi pelajaran bagi saya. Kemudian tentunya kita yang berubah dari saya yaitu menjadi seseorang yang lebih mandiri.